Inilah hasilnya nih. Ini glowing semua tuh kan. Ini adalah bawor. Lihat ini sampai seperti ini tuh. Artinya daunnya sangat luar biasa. Nah, bertemu lagi dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tegamus. Hari ini Teddy berada di TBK Indah Farm dalam rangka mau pemupukan. Karena memang nih ada sebuah terobosan yang dilakukan di TBK Indah dan ternyata ini hasil daripada pembicaraan dan mendengar bisik-bisik daripada kawan-kawan, khususnya adalah dari Pak Ai Ketut Kari, kemudian juga ada dari Pak Antoni Depari yang ada di Prapat sana ya. Kemudian juga dari Pak Agus Widodo, tetapi memang dari kesimpulan-kesimpulan itu ada salah satu juga yang disampaikan oleh Jabat Manjulu yang ada di Nusa Tenggara. Ternyata memang ada satu hal yang memang sangat bagus. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan komentarnya, juga bunyikan loncengnya. Nah kawan-kawan, ternyata memang dalam hal pemupukan, apalagi ini musim panas, memang kita sebuah dilema. Karena memang pemupukan yang paling gampang adalah dengan merek-merek, artinya dengan kimia, ya, dengan N-organik. Nah, tetapi memang pada saat musim panas gini, ini sangat tidak tepat kalau kita lakukan dengan pemupukan dengan barang-barang yang seperti itu. Walaupun kita tidak memungkiri bahwa produk-produk itu, saya nggak sebutkan mereknya ya, karena memang saya belum di-endorse. Mudah-mudahan kalau setelah di-endorse ya bisa saja. Iya. Tetapi memang bahwa kita sebagai orang daerah, saya Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tegamus, orang daerah yang penanaman durian itu ya biasa-biasa saja. Artinya katanya banyak sih yang sulit katanya. Sebenarnya pohon durian itu tidak sulit. Yang sulit itu bagaimana semangat kita dan keinginan kita untuk memahami pohon durian itu. Nah kawan-kawan, bahwa pohon durian itu ya, pohon durian itu sebenarnya memang ya itu makhluk hidup, cuman itu jenisnya adalah tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau makhluk hidup itu ada pernapasan, ada makanan yang kita berikan dalam pupuk. Nah ini tadi, cuman memang bahwa kalau manusia mungkin karbohidratnya ya adalah dari nasi. Tetapi kalau memang ini adalah mungkin karbohidratnya adalah dari N, termasuk dari unsur-unsur lain gitu kan. Nah ini ternyata memang selain memang dari pupuk-pupuk ya mungkin NPK, baik itu merek-mereknya dan sebagainya, itu ternyata memang ada pupuk yang bisa kita peroleh di tempat kita sendiri dan itu ternyata sangat kaya unsur haranya, unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Nah kalau kita lihat ini saya seperti ini nih, ini saya sebuah kebanggaan ini salah satu hasil karya ya ini. Nah dari sambung susu ya. Nah ini sambung susu udah ya mungkin sekitar sudah 8 bulanan atau 9 bulan lah kira-kira ini. Nah ini lihat lagi ke sini nih. Nah kan ini 2 dari bawah, ini 2 ya, ini satu dan ini menjadi 1 ke sini. Kemudian dari sini juga ada ke sini. Nah ini dari sini juga ke sini, ini 2 jadi 1. Nah kawan-kawan, hal-hal ini memang harus dilakukan. Selama ini kita bagaimana kita mengganti pupuk-pupuk yang seperti ini. Biasa nih ya, 16-16 di NPK ya. Ya kan? Kemudian tetap ini, nah ini liatin ke sini nih. Ya, magnesium sulfat ya untuk perakaran dan pertumbuhan daun. Dan ternyata kawan-kawan ini, lihat kebenget saya lagi. Ternyata kawan-kawan memang itu bisa dirubah. Artinya dengan yang ramah. Apa itu? Yaitu adalah dengan organik. Nah organik saya mencoba ini sebuah terobosan. Ini nah ini nih kawan-kawan. Nah ini nah. Nah ini organik ini ya kawan-kawan. Nah ini. Tuh. Ini organik dan tanda organik ini memang bagus. Artinya sudah bisa diaplikasikan. Salah satunya adalah sudah ada ini tidak ada masalah. Artinya memang sudah bisa diaplikasikan. Ya semacam binatang-binatang. Dan ini adalah ini saya ini lihatin di sini. Nah ini kawan-kawan ya
Air yang tadi saya itu adalah aplikasi daripada pupuk kohe kambing yang saya rendam. Kemudian urinnya juga saya masukin. Ini dalam satu blong ini mungkin ukuran 100 literan. Ini itu saya kasih satu karung, kemudian satu derizen ukuran yang sekitar 20 liter juga itu urinnya. Kemudian saya kasih juga memang NPK 1616, kemudian magnesium sulfat dicampurkan ke sini. Tetapi memang pada saat aplikasikannya setelah ini kemudian juga diberikan juga E4. Jadi kalau memang ininya sudah harum seperti tape, berarti itu sudah berhasil. Kemudian baru kita diaplikasikannya adalah ke sini, ya. Ini adalah ukuran untuk 20 liter, diberi sekitar 2 gayung ini ya. 2 gayung ini. Jadi 20 liter ini 2 gayung. Dan ini kita terus diaplikasikan ke pohon-pohon itu disiramkan. Kita akan lihat pohon-pohon yang memang sangat luar biasa. Kita lihat akan ke sini nih, Mas Yanto. Nih. Inilah hasilnya nih. Ini glowing semua tuh kan. Ini adalah bawor. Lihat ini sampai seperti ini tuh. Artinya daunnya sangat luar biasa. Bobot di daun ini sangat luar biasa dan selalu terubus tuh, ya. Walaupun memang ada seperti ini antisipasi daripada ini. Nah, kawan. Kemudian ini bawor ya. Ini bawor cuma 1 tahun saya kira-kira. Kemudian ini juga sini. Ini adalah super tembaga nih, ya. 1 tahun juga ini. Bayangkan ini terus terubus ini. Lihat daunnya ini sampai keberatan di sini nah. Nah, inilah pupuk yang harus segera kita lakukan. Kita lakukan saat ini. Nah, kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa ternyata pupuk juga kita bisa siasati dari pupuk-pupuk organik yang ada di lingkungan kita, yaitu adalah pupuk-pupuk dari binatang, kohek, kambing, kemudian juga diaplikasikan dengan yang lain. Jadi saya saat ini adalah mengaplikasikannya 70% adalah organik dan 30% juga masih anorganik. Itu saja kawan-kawan, mungkin yang penting adalah semangatnya, bahwa memelihara pohon durian itu mudah. Yang penting adalah semangatnya dari kita. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus.